Shalom, Bapak dan Ibu, kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah perayaan Paskah yang kedua pada malam hari ini. Dan kita akan memasuki ibadah. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam perayaan hari kedua peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Dengan demikian kami mengucapkan selamat hari Paskah bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita tidak akan dapat mengukur perbuatan Tuhan yang telah mengangkat kita dari kuasa kematian. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam kebangkitan Yesus, sebab melalui kebangkitannya kita mendapat kelepasan dalam kasih-Nya. Marilah kita memuji Allah Tuhan kita atas perbuatannya yang ajaib. Maut telah dikalahkan, kemenangan sudah menjadi milik Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu dengan teguh iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Keselamatan
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada perayaan Paskah hari kedua ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 8 hingga ayat 9. Demikian bunyinya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan, kita tunduk sujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa kita. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
pesta kedua peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang tidak dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diinginkan oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat Paskah, paduahon madihita saluhukna. Selamat Paskah. Tapi gema songo sunggul-sunggul dihita ima pesta paduahonon. Na parjolo sadarion tapatu pado ima pesta paduahon, ima Paskah paduahon. Na paduahon diakoni ruas mangurupi ruas. Rade huriata gabesada posko diakonia akibat COVID-19. Alani molo adong ruas naing menyumbang manang mangaleho diakonia. Asa tapasahat ma tu situa diganuk wek tabe manang langsung tu pelean huriata. Na mangihut aka pelean na tapatupa di bagas tabe boy ma tapasahat tu gereja manang tu ganuk parhaladot tabe. Songon lima, songon sunggul-sunggul dihita sadarion, mole ate ma dituhatta, malu ate ma dihita saluhna. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk ibadah kita Pesta Paskah kedua di gereja kita tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi
Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita merayakan Paskah di HKBP, yaitu dengan 2 kali beribadah. Maka ada yang dinamakan dengan Paskah Parjolo dan Paskah Paduahon. Di hari sadarion ima Paskah Paduahon, natuari hita marhite-hite hatani de batang di bohali molo Jesus nungahehe sian hamatian jala tumubusita napataluhon imahwaso ni hamatean maut ala hinorhon ni dosata. Saunari hatani debata tihita naing pasahaton bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus ikut bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus tidaklah sia-sia di dalam kehidupan orang yang beriman. Tidaklah sia-sia karena dia sudah ikut bangkit bersama-sama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini diteringati tentang Adam. Adam, dia adalah manusia pertama dan jatuh ke dalam dosa. Dan melalui itulah manusia-manusia berikutnya hidup di dalam dosa. Melalui apa yang dilakukan oleh Adam, maka manusia kita ini menjadi hidup di dalam dosa. Dan upah maut
upah dosa adalah maut. Itu yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dan melalui itulah kita menjadi ikut bangkit, lepas malua sian dosa. Melalui itulah kita menjadi ikut di dalam bagian kebangkitan Yesus Kristus secara rohani. Sebagaimana pengikut persekutuan dengan Adam jatuh ke dalam dosa karena Adam sendiri, demikian juga kebangkitan Yesus membangkitkan kita semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya, umat yang percaya kepadanya. Jadi sehingga dalam firman Tuhan juga ditegaskan, barang siapa yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu dapat kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi Yesus ketika Dia turun ke dalam kerajaan maut, Dia mau melepaskan orang-orang yang mati dari maut itu. Yang mati sebelum Yesus juga dapat berita kebangkitan, juga menerima kebangkitan. Maka saat ini kita hidup di dalam Yesus Kristus dan akan mati di dalam Yesus Kristus. Maka bagian kita adalah bagian orang-orang yang akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Dia, kerajaan Allah. Melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bagaimana gaya hidup orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berbicara tentang Adam, tentang keturunan Adam, itu adalah dosa, persaingan, dendam. Semuanya kehidupan mereka adalah kegelapan. Walaupun setelah itu ada air bah yang dialami oleh Nuh, tapi berikutnya kehidupan selalu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Maka kita juga pernah hidup di dalam kegelapan itu. Maka firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, kita telah ditebus Yesus Kristus dari sifat-sifat, tindakan-tindakan kegelapan setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi semua rasa iri, rasa dendam, semuanya itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan ditanamkan dan dilahirkan di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Maka semestinya orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Yesus Kristus dan tandanya dia sudah ikut dibangkitkan bersama-sama Yesus Kristus, dia tidak lagi hidup di dalam rasa dengki, rasa dendam, kegelapan yang telah dilakukan manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Sebab kita ditebus oleh Yesus Kristus dari sifat-sifat itu. Sebab kita ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya dari hal-hal yang buruk itu, hal-hal yang gelap itu. Maka saat ini sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia harus menyatakan dirinya, saya telah ikut bangkit bersama-sama Yesus Kristus. Maka kehidupan saya seharusnya dan seterusnya melalui ibadah ini tidak lagi pernah jatuh ke dalam dosa itu.
Maka kita adalah menjadi Adamah, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang tidak berdosa itu. Demikianlah kita menjadi orang-orang yang suci di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita mengimani yang dibangkitkan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita, maka kita harus melakukan kehidupan bersama-sama Yesus Kristus. Tidak lagi hidup seperti yang dilakukan setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Adamah artinya adalah orang-orang atau manusia yang mengikuti kehendak Allah, yang mengikuti peraturan-peraturan Allah, yang saling hidup di dalam mengasihi di tengah-tengah kehidupannya berdasarkan kasih Yesus Kristus. Sebagaimana Adam ketika dia masih hidup di Taman Eden, demikianlah kita hidup saat ini setelah kita dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Apakah kita sudah melakukan itu? Itu yang menjadi pertanyaan saat ini. Apakah memang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sudah bulat hati kita, sifat kita, tingkah laku kita, perkataan kita, semuanya membuktikan bahwa kita ikut bangkit bersama-sama Yesus Kristus? Itu yang menjadi renungan atau tekanan khotbah di pesta Paskah yang kedua ini. Apakah masih sama dengan Adam setelah jatuh ke dalam dosa? Setelah dibangkitkan, Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi masih hidupnya bersama-sama dengan perilaku yang dihidupi oleh keturunan Adam. Jika masih demikian, maka di dalam kehidupannya belum bangkit Tuhan Yesus. Maka di dalam kehidupannya itu hanya ucapan selamat Paskah. Jika masih di dalam kehidupannya masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki, masih ada rasa benci, atau perkataan yang kotor yang keluar di dalam kehidupan sehari-hari, atau yang lain-lainnya, atau yang menentang firman Tuhan, atau yang menentang Tuhan Allah di dalam kehidupannya, mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini kita telah dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari hal kegelapan-kegelapan itu. Maka saat ini ditekankan bagi kita, orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Yesus Kristus, orang yang sudah menyatakan dirinya adalah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia harus mempersiapkan dirinya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik itu perkataannya, baik itu sosialnya, baik itu ibadahnya, baik itu cara bagaimana dia bekerja di pekerjaannya, baik itu bagaimana dia memperhadapkan orang-orang lain yang tidak meyakini Yesus Kristus. Tentunya kita harus hidup di dalam itu. Walaupun akan ada tantangan, akan ada hambatan, tapi itulah yang dilakukan Yesus Kristus kepada kita. Orang yang bertahan menghidupi kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah yang mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal. Maka firman Tuhan ini di dalam 1 Tesalonik 4 ayat 14 itu dikatakan, barang siapa yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Maka dari saat ini atau dari tahun-tahun sebelumnya atau sejak kita lahir, mari kita pertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab kita telah
dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dan akan hidup di dalam kehidupan yang kekal ketika kita menghidupi kebangkitan itu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan di hari ini, di ibadah Paskah yang kedua kami rayakan di tengah-tengah gereja-Mu, HKBP. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau tebus dan Engkau bangkitkan dari kegelapan, dari sifat-sifat perilaku dosa yang telah dilakukan Adam dan keturunan-keturunannya. Kami telah ditebus dari rasa-rasa kebencian, sifat-sifat dendam melalui kebangkitan Yesus Kristus. Maka saat ini kami mempercayainya. Kaulah yang memberkatkan kami Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya seturut dengan firman Tuhan. Supaya jangan hanya ucapan kami mengucapkan selamat Paskah. Jangan hanya mengucapkan, kami menyatakan di dalam kata-kata kami bahwa kami ikut di dalam kebangkitan Yesus, tanpa kami melakukan kebangkitan itu, tanpa kami menghidupi kebangkitan itu. Itu semuanya kata-kata yang sia-sia. Firman-Mu yang menekankan itu saat ini kepada kami. Ketika kami mengatakan bahwa Yesus membangkitkan kami dari maut, dari kegelapan itu, maka saat ini kami dibekali supaya kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan itu ke waktu-waktu, hari-hari, tahun-tahun yang akan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami mampu melakukan itu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal bersama-sama kami. Ajar dan bimbinglah kami untuk senantiasa tinggal di jalan terang-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau yang menuntun kami, yang membimbing kami, yang memberikan kami kekuatan menghadapi situasi saat ini di dunia ini, terutama wabah virus corona yang melanda dunia saat ini. Jauhkan kami daripada itu. Lewatkan kami dari malapetaka itu. Bimbinglah pemerintah kami melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tuntun dan ajarlah, berikan pengetahuan hikmat yang daripada Tuhan kepada tim medis yang merawat para korban-korban, agar mereka mampu menemukan vaksin untuk penyembuhan para korban virus ini. Kami juga berdoa Tuhan, kuatkanlah keluarga orang-orang yang terjangkit. Lepaskan mereka dari rasa khawatir dan takut. Kuatkan mereka dengan rasa beriman kepada Tuhan, memohon senantiasa kesembuhan untuk keluarganya. Bimbinglah, kuatkanlah para korban saat ini yang mungkin tidak sadar, yang mungkin koma. Bapa di surga, kepadamu kami serahkan mereka. Beri mereka kesembuhan. Ketika ada korban Tuhan yang meninggal, kuatkanlah setiap masyarakat supaya mampu melakukan yang terbaik, supaya tidak timbul kekacauan di tengah-tengah negara kami ini,
karena saling tidak menerima. Bapa yang baik, kami memohon dan berserah diri kepada Tuhan. Bimbinglah setiap oknum, setiap insan dalam menghadapi virus yang melanda dunia saat ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga jemaat-Mu HKBP, khususnya HKBP Jeruju ini, yang senantiasa selalu mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Baik itu melalui memimpin sendiri ibadah, baik itu melalui live yang dilakukan oleh gereja-Mu. Tuntunlah ya Tuhan mereka melakukan ibadah ini, supaya mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika ada jemaat Tuhan yang saat ini mengalami penderitaan karena kehidupan saat ini akibat dari virus corona ini, kehilangan mata pencaharian atau yang lainnya, Bapa, kepadamu kami berserah. Berikanlah kami kehidupan. Bapa yang baik, dengarlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Karya selamat yang genap, haleluya. Kemenangan yang kekal, haleluya. Sinar keselamatannya, haleluya. Nyanyi jalan umatnya, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga hidup
di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat Paskah Madihita. Horas.